Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas video untuk UTS mata kuliah POK. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang arsitektur dan CPU 8 bit. Pertama-tama kami di sini akan perkenalan mulai dari saya sebagai moderator, yaitu Hermawan Yogi Wibisono dengan NPM 2317051091. Selanjutnya ada rekan saya Renaldi Fahmi Abdillah, NPM 2317051052. Kemudian ada rekan saya Bayu Adi Ramadhani dengan NPM 2357051008. Saya Afgan Chandra Putra Nuraya dengan NPM 2317051068. Saya Adi Atma Farabi dengan NPM 231751004. Saya Sadar Rizky Firdaus dengan NPM 2317051024. Saya Galvin Citra Kapendra Nugraha dengan NPM 2317051014. Saya Brahma Imsalafai Simbolon 2317051042. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama dalam sebuah komputer. CPU bertugas untuk mengatur dan menjalankan seluruh proses komputasi pada komputer. Di sini ada fungsi CPU, ada eksekusi instruksi. CPU bertanggung jawab untuk memproses dan mengeksekusi instruksi-instruksi program yang disimpan di dalam memori komputer. Ada pengelolaan data. CPU mengambil data dari memori, melakukan operasi aritmatika dan logika atas data tersebut, lalu menyimpan hasilnya kembali ke memori. Ada kontrol sistem. CPU mengatur aliran instruksi dan data di seluruh sistem komputer, memastikan semua komponen bekerja secara terkoordinasi. Oke, selanjutnya penyajian data. Penyajian data dalam arsitektur CPU 8 bit dapat dilakukan dalam berbagai format seperti bilangan biner, heksadesimal, atau desimal. Pemilihan format penyajian data bergantung pada kebutuhan aplikasi dan preferensi pengguna. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, atau simbol. Hal ini memudahkan pemrograman dan interaksi dengan pengguna. Selanjutnya, teknik atau mode pengalamatan dalam arsitektur komputer. Yang pertama, pengalamatan langsung. Instruksi mengacu langsung ke lokasi memori yang menyimpan data atau alamat tujuan. Kedua, pengalamatan tak langsung. Instruksi mengacu ke lokasi memori yang menyimpan alamat tujuan yang kemudian diakses. Ketiga, pengalamatan relatif. Instruksi menggunakan offset dari nilai register atau alamat dasar untuk menentukan lokasi tujuan. Keempat, pengalamatan tidak langsung terindeks. Instruksi menggunakan nilai register untuk mengakses alamat tujuan dengan offset dari register tersebut. Baik, selanjutnya ada set instruksi. Yang pertama, kumpulan instruksi. Set instruksi CPU adalah kumpulan instruksi dasar yang dapat diproses oleh CPU. Ini mencakup berbagai operasi matematika, logika, transfer data, dan kontrol alur program. Yang kedua ada arsitektur set instruksi. Arsitektur set instruksi CPU menentukan bagaimana instruksi-instruksi ini disimpan, diakses, dan dieksekusi oleh CPU. Ini berkaitan dengan pengorganisasian register, memori, dan unit fungsional lainnya. Yang ketiga, perbandingan set instruksi. Berbagai arsitektur CPU memiliki set instruksi yang berbeda dengan jumlah dan kompleksitas yang bervariasi. Hal ini mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan kemampuan komputasi CPU. Selanjutnya ada sistem operasi. Yang pertama ada definisi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola semua sumber daya dalam sistem komputer, termasuk perangkat keras, memori, proses, dan aplikasi pengguna. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari sistem operasi memastikan komputer berfungsi dengan baik, mengelola input dan output, mengatur alokasi memori, dan mengatur akses ke perangkat keras serta aplikasi. Selanjutnya untuk contoh, ada beberapa contoh sistem operasi yang populer adalah Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Masing-masing dengan fitur dan keunggulan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada peran penting. Sistem operasi memainkan peran penting dalam setiap sistem komputer, menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras, serta memastikan seluruh komponen dapat berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Itu ada pengorganisasian memori. Jadi memori utama itu adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang dapat diakses langsung oleh CPU untuk diproses. Lalu sedangkan memori sekunder itu digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang seperti hard disk atau solid state drive. Jadi perbedaan utamanya itu penyimpanan data
dan instruksi itu kita kalau di CPU atau di tersebut memori utama itu dia bisa kita akses secara langsung. Jadi tanpa harus memasukkan SSD atau hard disk atau yang kita bisa bilang tuh sederhananya flash disk itu kan, itu tempat penyimpanannya bisa dibilang eksternal, jadi dia memori sekunder. Jadi kalau memori utama itu adalah CPU. Jadi misalkan ini ada HP itu, ini di dalam itu ada CPU. Nah, CPU-nya ini yang kita sebut sebagai penyimpanan utama yang bisa diakses secara langsung oleh penggunanya. Sedangkan kalau memori sekunder dia itu berbeda dengan CPU, jadi dia bisa dilepas pasang gitu karena dia penyimpanan eksternal, atau kita bisa bilang penyimpanan untuk membantu jika penyimpanan utama itu penuh gitu. Lalu ada memory cache, di mana memori ini terletak di antara CPU dan memori utama. Jadi untuk mempercepat akses data. Jadi memory cache ini adalah untuk membantu si memori utama tadi untuk mempercepat akses data ke memori utama, ke CPU-nya gitu. Oke, lanjut ada bus system, di mana bus system ini adalah jaringan komunikasi digital yang menghubungkan komponen-komponen utama dalam sebuah komputer. Bus ini bertugas untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kendali antara prosesor, memori, dan perangkat I/O. Jadi bus system ini terdiri dari beberapa jenis kayak bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Jadi masing-masing bus ini memiliki fungsi dan spesifikasi yang berbeda-beda untuk mendukung komunikasi yang efisien di dalam pengorganisasian komputer. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan, arsitektur dan organisasi CPU 8-bit telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur, fungsi, dan karakteristik dari komputer generasi awal. Pemaparan mengenai set instruksi, teknisi pengamatan, organisasian memori, bus system, dan input-output membantu kita mengapresiasi kompleksitas dan kecanggihan rancangan komputer digital saat itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerjanya komputer. Di sini bisa dilihat ada CPU, ROM, RAM, disk, keyboard, LED control, dan VGA. Nah, untuk memulainya kita akan ke simulate, take enable, dan lalu kita akan memilih take frekuensinya paling tinggi, 4,1 Hz. Sini langsung kita mulai start. Tunggu sebentar. Nah, baiklah. Di sini sudah terlihat gambar logisme 8-bit CPU. Cara pengerjaannya agar menampilkan ini ialah nanti dia akan dimulai dari keyboard. Misalnya keyboard kita ketik 5. Nah, nanti dia akan memunculkan sebuah gambar seperti gambar tersebut. Misalnya kita ketik 4. Nah, dia akan memunculkan sebuah gambar lagi. Jadi, cara kerjanya yaitu nanti dia dimulai dari keyboard dulu, lalu dia nanti masuk ke CPU. Nah, dari CPU ini dia bakal berlanjut ke RAM dahulu, dan habis ke RAM ini dia bakal ke CPU lagi untuk menyimpannya lagi, dan nanti dia bakal kembali ke ROM lagi, dan dia akan mencari hasil biner seperti tersebut. Ini dia akan berulang kali mencari, dan nanti dia akan kembali ke CPU lalu CPU lagi untuk menyimpan hasilnya, dan dari CPU ini kita bakal ke disk. Ambil ke disk ini, nanti CPU akan berlanjut ke LED control dan akan menampilkan gambar seperti di atas ini. Di sini kita bisa lihat list of bitmap file enable yang bisa kita ketik di keyboard, ada satu ST screen, misalnya kita ketik lagi 1. Nah, dia akan menampilkan ini logisme yang tadi itu. Dan begitulah cara kerja untuk komputer. Dan di sini bisa kita lihat ada CPU 8 bit.
itu ada keyboard control, ada bus data, ada RAM, ada video CTRL, ada RAM juga, dan ada control unit. Dan ada itu saja. Dan ini adalah bagian untuk busnya ya. Sini ada bagian control unit juga, ada move data, read byte, ada read index, move batch data, ada call, ada read. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan saya mengenai cara kerja CPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.